Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Tongkat Emas Edukasi, channel yang menyajikan seputar dunia informasi pendidikan. Kali ini Bapak Ibu saya akan bahas tentang soal P3K tahun 2023, khususnya tentang kompetensi teknis. Nah, di mana soal ini akan saya bahas sejelas-jelasnya Bapak Ibu. Namun sebelum lanjut, saya sarankan bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan notifikasi loncengnya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan saat ada video terupdate dari channel ini. Baik, kita langsung saja pada soal yang pertama. Guru mengadakan penilaian yang mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan dan mencakup semua aspek kompetensi baik efektif, kognitif, dan psikomotorik. Itu adalah prinsip penilaian: A. Beracuan kriteria dan menyeluruh. B. Beracuan kriteria dan sistematis. C. Akuntabel dan menyeluruh. D. Objektif dan menyeluruh. Silakan bisa dijawab Bapak Ibu, saya hitung mundur dari angka 5. Yap, jawabannya adalah A Bapak Ibu, yaitu beracuan kriteria dan menyeluruh. Kata kunci dalam soal di situ ada kata mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan dan mencakup semua aspek kompetensi. Maka jawabannya yang paling sesuai adalah beracuan kriteria dan menyeluruh. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Langkah-langkah menulis soal tes uraian sebagai berikut. Kecuali A. Melakukan analisis KI dan KD serta indikator. B. Mendefinisikan tujuan-tujuan pembelajaran dan lingkup bahan ajar yang mestinya diungkap. C. Menyusun kisi-kisi. D. Membuat pedoman penskoran. Silakan di situ langkah-langkah menulis soal tes Bapak Ibu. Di sini kecuali. Silakan dijawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah menyusun kisi-kisi Bapak Ibu. Jadi yang bukan atau kecuali adalah menyusun kisi-kisi. Baik, kita coba bahas mulai dari yang A. A di sini langkah menulis soal uraian, melakukan analisis KI dan KD serta indikator. Jadi sebelum melakukan atau membuat tes uraian, kita harus memperhatikan analisis KI, KD serta indikator itu sesuai. Kemudian yang B, mendefinisikan tujuan pembelajaran serta lingkup ajar yang mestinya diungkap. Jadi sebelum membuat tes atau soal tes uraian, kita harus mengetahui tujuan dari pembelajaran serta luang lingkup bahan ajar yang akan kita ajarkan. Jadi yang B ini sudah sesuai Bapak Ibu. Sedangkan yang D, membuat pedoman penskoran. Nah, ini sudah seharusnya selain kita membuat tes, kita harus juga membuat pedoman penskoran seperti analisis seperti itu Bapak Ibu. Sedangkan yang C, menyusun kisi-kisi, itu tidak harus kita lakukan Bapak Ibu. Karena memang bukan langkah dalam membuat sebuah soal harus ada kisi-kisi. Maka jawaban yang tidak termasuk dalam langkah-langkah menulis soal adalah C Bapak Ibu, atau kecuali C. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Berikut adalah tugas dan kewenangan satuan pendidikan dalam penilaian hasil belajar peserta didik. Kecuali A. Menetapkan standar ketuntasan belajar yang harus dicapai peserta didik. B. Menetapkan kriteria kenaikan kelas. C.
menetapkan kriteria kelulusan peserta didik. D. Menjadi panitia pelaksana ujian nasional tingkat satuan pendidikan. Silakan dijawab Bapak Ibu, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah D. Menjadi panitia pelaksana ujian nasional tingkat satuan pendidikan. Jadi jawabannya yang sesuai adalah D, Bapak Ibu. Sekarang kita coba bahas mulai dari A. Yang A, menetapkan standar ketuntasan belajar. Nah, di sini juga merupakan sebuah kewenangan dari satuan pendidikan. Maka itu termasuk, Bapak Ibu. B. Menetapkan kriteria kenaikan kelas. Itu juga merupakan sebuah tugas atau kewenangan dari satuan pendidikan. Maka yang B juga termasuk. Sedangkan yang C di sini menetapkan kriteria kelulusan peserta didik atau SKL dari peserta didik. Nah, itu juga merupakan sebuah tugas atau kewenangan dari satuan pendidikan. Sedangkan D di sini menjadi panitia, maka tidak ada kaitannya dengan soal Bapak Ibu. Sedangkan soal di sini adalah kewenangan dalam penilaian hasil belajar siswa. Maka yang bukan atau kecuali berarti yang D, Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Dalam menentukan jumlah alokasi waktu pada kompetensi dasar, Budina selalu memperhatikan aspek-aspek di bawah ini, kecuali A. Jumlah minggu efektif, B. Jumlah dan keluasan KD, C. Kedalaman dan tingkat kesulitan KD, D. Jangka waktu penggunaan media. Ingat Bapak Ibu, dalam soal kecuali, silahkan dijawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah D, Bapak Ibu. Jangka waktu penggunaan media. Sekarang kita bahas mulai dari yang A. Jumlah minggu efektif di situ termasuk dalam cara untuk menentukan jumlah alokasi waktu pada KD, Bapak Ibu. Jadi yang A ini masuk dalam menentukan jumlah alokasi waktu. Sedangkan yang B, jumlah dan keluasan KD. Ini pun juga termasuk dalam menentukan alokasi waktu, Bapak Ibu. Sedangkan yang C, kedalaman dan tingkat kesulitan KD. Nah, ini juga termasuk karena tingkat kesulitan KD mempengaruhi dalam pembuatan alokasi waktu. Sedangkan yang D di sini jangka waktu penggunaan media. Nah, penggunaan media tidak berpengaruh sama sekali dalam menentukan alokasi waktu. Maka jawaban yang tidak termasuk dalam menentukan jumlah alokasi waktu Bapak Ibu adalah yang D. Jangka waktu penggunaan media. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Namun saya ingatkan kembali, bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan notifikasi loncengnya, serta share video ini seluas-luasnya, agar semua yang ada di dalam channel ini bisa bermanfaat untuk semua orang. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Penentuan alokasi waktu pada silabus berdasarkan A. Program tahunan, B. Program semester, C. Analisis minggu efektif, D. Kedalaman materi. Ingat ya Bapak Ibu, penentuan alokasi waktu pada silabus. Silahkan bisa dijawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, jawabannya adalah C, Bapak Ibu. Analisis minggu efektif. Jadi, penentuan alokasi waktu pada silabus berdasarkan pada analisis minggu efektif. Jadi, semakin banyak minggu efektifnya, maka alokasi waktunya juga semakin banyak.
Jadi dasar dalam pembuatan alokasi waktu, kata kuncinya adalah minggu efektif itu dalam pembuatan silabus Bapak Ibu. Saya rasa untuk soal kali ini cukup mudah ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Jika pada silabus terdapat diksi memecahkan masalah sampah, hal itu terdapat pada komponen A. Materi pembelajaran, B. Kegiatan pembelajaran, C. Kompetensi dasar, D. Indikator pencapaian kompetensi. Silakan dijawab Bapak Ibu, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah C Bapak Ibu, kompetensi dasar. Kata kuncinya di sini adalah jika dalam sebuah silabus terdapat diksi tersebut, maka komponen yang sesuai yang ada dalam silabus adalah KD atau kompetensi dasar. Sekarang kita lihat jawaban yang A, materi pembelajaran. Maka di situ kurang pas Bapak Ibu, karena dalam sebuah silabus tidak ada materi pembelajaran yang harus ditampilkan. Sedangkan B, kegiatan pembelajarannya juga tidak sesuai Bapak Ibu, karena ini dalam sebuah silabus. Sedangkan yang D, indikator pencapaian kompetensi pun juga ada, tapi fokusnya pada sebuah HPP itu Bapak Ibu. Maka yang paling sesuai letak dari diksi tersebut adalah pada KD dalam silabus Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, saya ingatkan kembali, tekan tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya, serta jangan lupa share video ini seluas-luasnya. Dan bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan tes P3K tahun ini, saya doakan semuanya lulus dengan nilai yang sangat memuaskan, sehingga nantinya Bapak Ibu semua menjadi ASN P3K. Amin. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan latihan berupa buku, tapi saya kirim filenya ya Bapak Ibu, cek di deskripsi video ini. Jadi ada kumpulan latihan-latihan soal beserta jawaban P3K khususnya guru Bapak Ibu ya. Nanti saya akan kirim filenya, untuk mendapatkannya ada di deskripsi video ini. Silahkan dicek Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Jangan lupa juga share video ini seluas-luasnya ya, like dan komen Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.